Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut. Kali ini saya mau berbagi tips cara menyembuhkan penyakit koksi pada kelinci, yaitu dengan membuat obat alami dari bumbu dapur. Obat ini cukup manjur pengalaman saya dalam menyembuhkan kelinci yang terkena penyakit koksi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri setelah melihat panduan caranya di video ini. Asal dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah kepastian kesembuhannya hampir 80% ya teman-teman. Makanya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Yang perlu diketahui teman-teman, tiap peternak akan berbeda dalam cara menangani penyakit koksinya ya. Silahkan teman-teman pakai cara yang mana yang kira-kira nyaman dan teman-teman percaya. Karena salah satu faktor kesembuhan dari penyakit tersebut adalah salah satunya dari sugesti atau kepercayaan kepada obat yang diberikannya. Sebelum ke cara pembuatannya, saya mau sharing secara singkat saja mengenai apa itu penyakit koksi dan sebab datangnya penyakit koksi. Saya nggak akan panjang lebar mengenai hal ini karena ini hanya teori. Yang penting nanti prakteknya ya. Koksi atau koksidiosis adalah penyakit yang menginfeksi pada usus dan hati kelinci yang disebabkan oleh protozoa parasit genus Eimeria. Koksi termasuk salah satu penyakit kelinci nomor 1 yang paling mematikan jika dalam penanganannya telat ya teman-teman. Koksi bisa membunuh kelinci dalam hitungan hari, apalagi kalau sudah menjangkit parah baru ditangani. Dalam hitungan hari atau malam saja bisa mengakibatkan kematian. Terutama untuk kelinci sapihan ya yang baru lepas sapih dari induknya. Penyebab datangnya koksi secara umum itu disebabkan karena kondisi kandang tidak bersih, faktor kelinci stres yang berkepanjangan, terus penularan lewat hewan lain seperti tikus ya. Ciri-ciri kelinci terjangkit penyakit koksi yang paling mudah diketahui dari bentuk kotorannya ya. Kotorannya berlendir seperti gel atau jelly. Terus kelinci tidak aktif, biasanya cenderung murung, diam di pojok kandang ya. Nafsu makannya juga menurun, bau kotorannya sangat menyengat. Bahkan dari baunya saja saya bisa memastikan ya kalau di kandang ada kelinci yang terjangkit penyakit koksi. Dan penyakit koksi ini sangat cepat menular ya teman-teman. Makanya kalau tidak cepat diobati akan berakibat fatal pada kelinci-kelinci lain. Nah, sekarang kita bahas cara mengobati penyakit koksi ini. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisolasi atau mengkarantina kelinci yang memiliki tanda-tanda terkena penyakit koksi ya. Jauhkan dari kelinci lain agar tidak menular ke kelinci yang lainnya. Setelah itu baru diobati ya, lalu diumbar atau dilepaskan di tempat terbuka. Untuk obat atau jamu yang biasa saya gunakan sebagai obat koksi di kandang saya adalah sebagai berikut ya. Teman-teman bisa ambil bahan tersebut di dapur. Karena yang saya pakai hampir semuanya ada di dapur ya. Nah, bahan yang harus disiapkan antara lain lengkuas secukupnya, terus jahe juga secukupnya ya, kunyit atau kunir, terus gula merah. Nah, selanjutnya potong atau tumbuk semua bahan tersebut, kalau bisa sampai halus ya. Terus selanjutnya direbus menggunakan air 1,5 gelas. Nah, setelah direbus sampai benar-benar mendidih, setelah itu didinginkan dulu ya sebelum obat koksi ini
aplikasikan ke kelincinya. Nah, dan ini adalah hasil dari ramuan alami yang sudah diracik dari bahan dapur tersebut ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam botol sebagai tempat penyimpanannya. Satu botol ini cukup untuk mengobati satu kelinci dalam 1 minggu ya. Simpan di tempat yang sejuk dan tutup kembali setelah digunakan. Kita juga bisa merebus kembali bahan kurasan yang masih layak pakai ini ya, dengan menambahkan air dan gula secukupnya. Ini nanti bisa dicampurkan ke air minum dan diberikan ke kelinci yang lain, gunanya untuk pencegahan ya, daripada terbuang dan mubazir, lebih baik kita gunakan kembali. Nah, setelah dingin kita masukkan ke botol ya. Ini lumayan untuk mencegah kelinci yang sehat biar tidak terjangkit atau tertular penyakit koksi yang diidap oleh kelinci yang sudah terjangkit. Kita masukkan secukupnya saja ya teman-teman, dikira-kira saja. Setelah itu bisa kita langsung berikan ke kelincinya. Untuk selanjutnya adalah proses mengobati atau pengaplikasian dari ramuan atau obat yang sudah kita buat tadi ya. Untuk pengaplikasian yang biasa saya lakukan adalah dengan menyepet menggunakan suntikan dengan dosis 2 kali ya. Maksudnya 2 kali suntikan. Sebelum digunakan dikocok dulu. Ini saya lakukan 2 kali dalam 1 hari ya. Biasanya pagi dan malam, tergantung seberapa parah dari kelinci yang terjangkit koksi tersebut. Misalkan kelinci teman-teman sudah terjangkit parah, bisa disepet 3 kali dalam 1 hari ya, yaitu pagi, siang, dan malam. Terus selanjutnya umbar atau lepaskan kelinci yang terkena penyakit koksi tersebut setiap pagi atau sore. Lakukan pengobatan ini selama 1 minggu berturut-turut ya, sampai terlihat perkembangan kesehatannya. Cara ini tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan dengan konsisten ya teman-teman. Kecuali penyakit koksinya belum terlalu parah. Seperti ini ya, ini belum terlalu parah. Biasanya untuk penyakit koksi yang baru gejala seperti ini 2-4 hari sudah terlihat perkembangan kesehatannya. Nah, dan ini contoh kelinci saya yang sudah saya obati ya. Ini mulai terlihat kesehatannya. Bisa dilihat dari sisa makanan yang tadi pagi saya berikan. Ini sekitar jam 2 sudah tinggal sedikit. Juga untuk bagian dubur pada kelinci mulai mengering ya. Mungkin besok akan normal kembali. Nah, demikian teman-teman video cara mengobati penyakit koksi pada kelinci dengan ramuan obat alami. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Terus jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan tani Indonesia.